Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Dan Allah, Tuhan, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia yang mempunyai nama yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih, jazakillah khairan, barakallahu fiq, Ustazah Zirli atas lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Baik, langsung saja kita akan mulai kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kajian malam hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh hingga yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Kajian malam hari ini merupakan eh, program dari KKN saya pribadi. Jadi terima kasih kepada Bunda semua, Ustazah yang berkenan bergabung untuk menyimak sedikit sharing dari saya, dari Al-Fakir ya. Dan terima kasih juga untuk Rumah Quran Nur Hidayah yang telah memberikan wadahnya, yang telah memberikan supportnya pada malam hari ini. Baik, malam hari ini saya ingin mengajak para bunda semua, teman-teman, ustazah semua yang hadir di sini untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana, yaitu belajar Al-Quran itu sulit atau kita yang belum menemukan cara belajar yang tepat. Nah, insya Allah juga pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengenali hambatan apa saja
dan mencari solusi agar perjalanan kita bersama Al-Quran ini terasa lebih ringan dan juga lebih menyenangkan. Baik, langsung saja di sini ada pertanyaan ya. Kalau saya bertanya, di sini siapa yang ingin bacaan Al-Qur'annya lebih baik? Siapa juga yang ingin lebih lancar membaca Al-Qur'an? Atau mungkin siapa yang ingin bisa menghafal Al-Qur'an? Pasti semuanya ada keinginan ya. Pasti semuanya eh, mau untuk membaca Al-Qur'an lebih baik, lebih lancar, dan mau juga menjadi seorang penghafal Al-Qur'an gitu. Tapi kalau semuanya ingin, kenapa justru yang istiqomah dengan Al-Quran itu jumlahnya sedikit gitu? Jawabannya bukan karena kita kurang cerdas atau bukan karena kita tidak cinta ya dengan Al-Quran sendiri, tapi kadang kita bingung mulai dari mana, cara belajarnya seperti apa, atau mungkin kita juga belum menemukan lingkungan yang mensupport kita untuk belajar Al-Quran maupun menghafalkannya gitu. Nah, di sini juga ada sedikit pertanyaan. Lalu, benarkah belajar Al-Quran itu sulit? Nah, mari kita renungkan firman Allah yang tadi dibacakan oleh Ustazah Zirli ya dalam Quran surat Toha ayat 2, Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Ayat ini memang ditunjukkan untuk Nabi Muhammad SAW sebagai penghibur agar beliau tidak terbebani dalam menjalankan dakwah dan membaca Al-Quran. Namun dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa Al-Quran bukan diturunkan untuk menjadi beban bagi manusia, justru Al-Quran hadir sebagai petunjuk, rahmat, dan cahaya kehidupan. Kalau hari ini kita merasa belajar Al-Quran itu begitu berat, nah mungkin yang perlu kita evaluasi bukan Al-Qurannya, tapi cara kita belajar, target yang kita pasang, juga kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Nah, lalu hambatan apa saja sih yang membuat kita kesulitan dalam mempelajari Al-Quran? Nah, di sini hambatan yang pertama yaitu belajar sendirian. Saat ini memang Al-Quran sangat mudah ya untuk dipelajari di YouTube, di aplikasi Murotal, dan banyak juga konten-konten tajwid yang bertebaran di sosial media. Semua itu memang sangat bermanfaat ya sebagai media pembelajaran, namun Al-Quran sendiri tidak cukup dipelajari secara teori saja. Ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, ada hukum mad, gunnah yang membutuhkan koreksi. Seringkali mungkin kita sedang membaca sendiri ya, tidak sadar bahwa bacaan kita ada yang salah gitu. Nah, jadi sebetulnya media-media yang tadi disebutkan itu hanyalah alat bantu, bukan pengganti guru. Belajar Al-Quran itu memang sebaiknya harus ada guru yang mendengarkan bacaan kita, harus ada guru yang mengoreksi dan membimbing kita hingga bacaan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita masuk ke hambatan yang kedua, merasa harus langsung bisa. Mungkin karena merasa usia kita sudah tidak muda lagi, jadi kita pengen cepet-cepet lancar gitu cara untuk membaca Al-Qur'annya. Padahal kan membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an itu butuh proses ya. Dan belajar Al-Qur'an itu bukan perlombaan gitu. Yang dulunya lancar membaca Al-Qur'an pasti juga pernah terbata-bata. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kabar gembira kepada kita yang membaca Al-Qur'annya dengan terbata-bata karena kesulitan. Bahwasanya beliau bersabda, orang tersebut mendapatkan dua pahala, yaitu pahala membaca dan pahala atas kesungguhannya. Nah, maka Bunda di sini, teman-teman di sini, semuanya jangan pernah merasa terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Al-Quran. Yang terlambat adalah ketika kita tahu jalan menuju Allah, tetapi kita tidak mau memulainya.
Belajar Al-Quran juga merupakan perjalanan seumur hidup ya. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama itu pula kita bisa terus belajar dan memperbaiki diri. Gitu. Lalu di sini ada hambatan yang ketiga, yaitu target terlalu besar. Seringkali kita memasang target di awal langsung banyak. Bulan depan harus hafal 3 juz. Atau misalnya pengen langsung membaca satu hari satu juz. Semangat ini sangat baik ya, tapi kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah target tersebut realistis dengan kemampuan kita, dengan aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita sudah memasang target terlalu banyak di awal dan semangatnya juga hanya bertahan di awal juga gitu. Jadi minggu pertama mungkin semangat. Nah, minggu kedua, ketiganya mulai berhenti karena mungkin sibuk, karena mungkin udah males duluan atau udah capek duluan kayak gitu. Nah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasannya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Karena itu lebih baik membaca satu halaman setiap hari daripada satu juz selama beberapa hari lalu berhenti. Gitu. Jadi Bunda di sini dan teman-teman di sini mulailah target dari yang kecil dulu, dari yang realistis dulu, dari kemampuan kitanya dulu gitu. Dan jaga itu, istiqomahkan itu karena kebiasaan kecil yang terus kita jaga akan membawa kita insya Allah semakin dekat dengan Al-Quran. Gitu. Selanjutnya ada lagi di sini ada hambatan yang keempat, yaitu tidak punya jadwal. Jadi belajarnya hanya saat sempat, membaca Al-Qur'annya hanya saat sempat. Nah, jadi jangan membaca Al-Qur'an saat sempat, tapi sempatkan waktu kita untuk membaca dan belajar Al-Qur'an. Itu. Karena kalau misalkan kita menunggu waktu luang, ya seringkali waktu luangnya itu nggak pernah ada gitu. Yang mengakibatkan bacaan kita yang tadinya sudah mulai lancar justru malah menjadi terbata-bata. Hafalan juga semakin melemah atau berkurang dan semangatnya juga semakin menurun. Nah, karena belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu merupakan rutinitas ya. Jadi tidak harus lama sebetulnya, mulai saja dari yang kecil, misalkan 10 menit atau 15 menit setiap hari. Misalnya Bunda dan teman-teman semua di sini membuat waktu ya setiap harinya itu di waktu setelah subuh atau mungkin setelah maghrib untuk membaca dan menghafal atau belajar Al-Quran gitu. Selanjutnya, hambatan yang kelima di sini tidak punya lingkungan yang menguatkan. Terkadang sesuatu yang kita lakukan sendirian itu kitanya mudah goyah ya, jadi kurang semangat gitu. Selain tadi, kita memiliki guru, juga memiliki target yang realistis dan jadwal belajar. Faktor lingkungan juga merupakan faktor yang sangat penting ya, karena memang tadi belajar sendirian sering membuat kita semangatnya menjadi cepat turun. Terus saat males datang, tidak ada yang memberikan semangat dan juga tidak ada yang mengingatkan gitu. Nah, kalau misalkan kita punya circle atau lingkungan yang eh, sama-sama belajar Al-Quran, kita juga insya Allah akan saling diingatkan dan insya Allah semangat kita juga akan terus terjaga. Seperti itu. Jadi, kalau bisa teman-teman di sini dan Bunda semua carilah lingkungan yang memang mendekatkan kita kepada Al-Quran. Insya Allah istiqomahnya akan terasa lebih ringan ketika dijalani bersama. Lalu selanjutnya di sini hambatan yang keenam, yaitu terlalu fokus pada hasil. Terkadang yang kita pikirkan kapan ya bisa lancar,
kapan ya bisa hafal gitu. Keinginan itu sangat wajar dan manusiawi ya. Tetapi jika hanya fokus pada hasil, kita akan mudah putus asa gitu. Padahal Allah juga tidak menilai hasilnya, tetapi usaha dan kesungguhan kita. Mulailah dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Insya Allah, jika kita istiqomah dengan yang sedikit, Allah akan memudahkan perjalanan kita dalam membersamai Al-Quran. Baik, nah itu merupakan 6 hambatan ya yang membuat kita kesulitan untuk belajar Al-Quran. Nah, jadi belajar Al-Quran itu terasa sulit bukan selalu karena kita tidak mampu, karena kadang juga karena kita belajar sendiri, tidak punya pembimbing atau guru, tidak punya target realistis, tidak punya lingkungan, dan tidak punya evaluasi. Seperti itu. Nah, di sini juga lalu bagaimana cara belajar yang tepat. Nah, gimana sih cara kita supaya betul, supaya tepat belajar Al-Qur'annya? Nah, yang pertama di sini tentunya belajar bersama guru, lalu belajar bertahap, jangan langsung banyak tapi sedikit, sedikit, sedikit. Dan yang ketiga, konsisten meskipun sedikit tadi ya. Lalu ada evaluasi dan punya teman seperjalanan yang saling menguatkan. Nah, yang pertama tadi, mengapa sih guru itu penting dalam membersamai kita dalam belajar Al-Quran ya? Nah, memang belajar Al-Quran itu bukan hanya dipelajari, tapi harus ditalakikan dengan guru. Karena tajwid tidak cukup dipahami, tetapi dipraktikkan. Guru juga akan membantu kita memperbaiki kesalahan yang sering tidak kita sadari, sehingga kesalahan itu menjadi kebiasaan. Nah, jadi jangan sampai takut untuk dikoreksi, karena koreksi adalah jalan menuju bacaan kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Lalu yang kedua, belajar sedikit tapi rutin. Nah, 10 menit setiap hari lebih baik daripada 3 jam sebulan sekali. Jadi, lebih baik rutin, kecil setiap hari, daripada banyak, tapi langsung tidak dipraktekkan atau langsung ditinggalkan gitu. Karena yang rutin kecil setiap hari dilakukan akan membawa perubahan besar seiring waktu, insya Allah. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana kalau kita ingin menghafal? Nah, di sini jangan menunggu bacaan kita sempurna ya. Mulailah sesuai kemampuan kita, tetapi sambil terus memperbaiki bacaan tentunya bersama guru. Karena tahsin dan tahfidz bukan dua jalan yang saling bertentangan. Dan keduanya bisa berjalan beriringan. Seperti itu. Karena tujuan utama kita yaitu bukan banyaknya hafalan, bukan inginnya cepat lancar membaca Al-Quran, tetapi tujuan yang utamanya itu mencintai Al-Quran dan menjadikannya pedoman hidup hingga akhir hayat. Nah, yang bisa kita ambil ya kata-kata dari kajian malam hari ini. Jadi yang Allah minta itu bukan menjadi yang paling cepat, tetapi menjadi hamba yang terus kembali kepada Allah. Nah, setelah ini boleh refleksi masing-masing ya, Bunda dan Ukhti semua. Apa satu langkah kecil yang akan dimulai minggu ini? Misalnya membaca Al-Quran setiap hari, atau mungkin memperbaiki bacaan,
atau mungkin mau mulai menghafal, atau mencari guru. Jadi boleh dipilih salah satu sekemampuannya. Semoga setiap langkah kecil yang kita mulai hari ini bisa menjadi perjalanan besar bersama Al-Quran. Nah, bagi para sahabat, Bunda, dan teman-teman semua yang ingin memulai perjalanan bersama Al-Quran secara bertahap bersama pembimbing dan guru yang mendukung, Rumah Quran Nur Hidayah menghadirkan program tahsin dan tahfidz ya. Nah, insya Allah di sini bisa belajar dari nol atau yang mau menghafal Al-Quran juga bisa. Nah, jadi jika ada yang berminat untuk belajar Al-Quran secara online ya, bisa menghubungi kontak yang tertera. Ya, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, mungkin boleh dari Ukti dan Bunda semua, apa ada yang mau bertanya? Ada Ustazah, izin bertanya. Boleh, Ustazah Zirli silahkan. Sebelumnya, eh, saya ingin bertanya perihal apa yang harus jadi prioritas pertama bagi seorang pemula antara memperbaiki tajwid, memperbanyak tilawah, atau memahami makna ayat. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadi prioritas pertama Pertama, bagi bagi seorang seorang pemula? pemula, memperbaiki tajwid dulu kah, memperbanyak tilawah, atau memahami makna? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ustazah Zirli pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apa yang harus menjadi prioritas pertama bagi seorang pemula? Apakah memperbaiki tajwid, memperbanyak tilawah, atau memahami makna? Nah, menurut saya yang pertama, yang penting jika harus memilih salah satu ya, yaitu memperbaiki bacaan dulu. Jadi memperbaiki tajwid, makhraj, dan sifat-sifatnya. Karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil gitu. Jadi memang hukum tajwid ini sangat penting karena kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid sehingga kita harus membacanya dengan tajwid pula. Seperti itu. Nah, mungkin yang kedua nanti bisa sambil dengan memperbanyak tilawah rutin supaya melatih bacaan Al-Quran kita. Nah, di samping itu juga boleh memahami maknanya sedikit demi sedikit. Mungkin sebelum ke tafsir bisa juga ke terjemahan terlebih dahulu gitu. Mungkin itu Ustazah Zirli sedikit. Oke, jazakumullah khair Ustazah Juliana Zul. Jazakumullah khairan. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Afwan, Kak Yuli boleh bertanya? Boleh, boleh ya, boleh Ustazah. Silahkan, Iya. Ustazah. Mau lihat slide pertamanya dong, aku kan masuknya telat ya, jadi aku mau lihat slide pertamanya. Jazakillah khair. Oh iya, boleh. Ini slide pertama judul, Ustazah. Apa mau yang slide keduanya? Afwan, slide pertama dulu boleh? Sebentar ya.
Alfon, ternyata agak ngeheng ya Zoom-nya. Kenapa kenapa Kak Yuli memilih judul belajar Al-Quran itu sulit atau kita yang belum menemukan cara belajar yang tepat? Terima kasih. Ya, terima kasih juga Ustazah pertanyaannya. Nah, mungkin emang kenapa dipilih judul ini ya, belajar Al-Quran itu sulit atau kita yang belum menemukan cara belajar yang tepat. Terkadang kita mau menghafalkan Al-Quran, mau belajar Al-Quran, udah takut duluan gitu. Kayak ngerasanya sulit gitu, udah parno duluan lah kalau bisa dibilang gitu. Belum belajar makhraj, belum belajar sifat, belum belajar tajwid gitu. Nah, jadi ternyata setelah kita perdalam ya, bukan Al-Qur'annya yang sulit gitu, tapi memang mungkin salah satunya kita yang belum menemukan cara belajar yang tepat gitu. Karena kan Allah juga menurunkan Al-Qur'an itu eh, dengan mudah ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tinggal kitanya mau atau tidak untuk mempelajarinya. Seperti itu. Seperti itu, Ustazah. Afwan, aku malah jadi kepental. Boleh satu kalimat lagi nggak terakhir? Iya, jadi Allah juga kan berfirman ya, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Al-Qur'an itu sudah Allah mudahkan gitu, tinggal kitanya mau atau tidak untuk mempelajarinya. Jadi bukan Al-Qur'annya yang sulit, mungkin kitanya yang belum menemukan cara belajar yang tepat gitu. Boleh lanjut bertanya nggak? Boleh, Ustazah, boleh. Satu orang tanyanya tiga, Afwan ya. Tadi kan Yuli bilang Al-Quran itu mudah karena datangnya dari Allah. Kitanya aja yang belum nemuin caranya. Nah, kalau misalnya kita udah berusaha mencari cara, tapi terasa seperti gak dapet caranya, apakah Yuli bisa memberikan gambaran jawabannya? Terima kasih. Iya, tadi pertanyaannya Allah itu menurunkan Al-Quran dengan mudah, tapi kita udah coba, belum menemukan eh, menemukan mudah itu mungkin gitu ya Ustazah ya. Halo Ustazah, Iya, ada Yuli, silahkan. mungkin kuncinya di sabar ya dan eh, menjalani prosesnya gitu. Karena emang nggak instan gitu. Jadi memang walaupun mudah, tetapi harus kita perjuangkan juga, harus kita ikhtiarkan juga. Nah, tapi yang Yuli rasakan juga memang di awal ya, ketika belajar Al-Quran, ketika menghafalkan Al-Quran, memang seperti sulit gitu ya. Tapi lama-kelamaan karena kitanya bersabar, ikhtiar, insya Allah akan dan pasti Allah mudahkan juga gitu. Gitu mungkin Ustazah. Masya Allah. Baik, jazakillah khair Kak Yuli. Iya, wa jazakillah khairan Ustazah. Baik, mungkin kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawabnya. Nah, sebelum ditutup, boleh Bunda dan Ukhti semua, teman-teman semua untuk menyalakan kameranya. Kita akan dokumentasi dulu sebentar. Ustazah Rania bisa bantu dokumentasi, Ustazah?
Iya, terima kasih Ustazah, jazakillah khairan. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Baik, kita cukupkan ya untuk kajian malam hari ini. Terima kasih semuanya, jazakumullah khairan telah berkenan mendengarkan kajian dari Al-Fakir ini. Semoga kajian malam hari ini Allah catat pahala di sisinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ustazah Yuli. Iya, terima kasih juga Zirli.